Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajar Stiani Tias dari kelas 1D Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan MPM 2010 631090087. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai evolusi hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, simak terus videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian evolusi. Secara umum, evolusi dalam kajian biologi memiliki arti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara singkat, evolusi berarti perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama. Evolusi membawa perubahan-perubahan pada makhluk hidupnya, yaitu struktur yang lebih kompleks dan lebih baik dari yang sebelumnya. Evolusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.P. Lamarck, yaitu evolusi terjadi karena makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungan, lalu perubahan tersebut diwariskan ke generasi selanjutnya. Hingga sampai saat ini, teori evolusi yang dikemukakannya masih dijadikan patokan untuk menjelaskan perubahan berbagai jenis makhluk hidup di dunia. Dasar teori yang digunakan Lamarck adalah makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya bebek, ia memiliki kaki berselaput untuk memudahkannya berenang dalam air. Lalu ada singa memiliki cakar yang tajam untuk mencengkeram mangsa, dan jerapah yang memiliki leher yang panjang untuk menjangkau makanan di atas pohon. Gagasan yang digunakan oleh Lamarck yaitu use dan disuse. Use yang memiliki arti digunakan merujuk pada organ yang selalu digunakan akan terus berkembang dan tumbuh secara sehat. Sedangkan disuse memiliki arti tidak digunakan, yaitu merujuk pada organ yang tidak digunakan, maka organ tersebut akan tereduksi atau terhapuskan. Contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Sifat fisik tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah teori evolusi menurut Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Yang kuat akan terus hidup dan yang lemah akan punah atau regresif. Seleksi alam secara singkat memiliki arti yaitu suatu seleksi yang terjadi pada makhluk hidup yang hidupnya di alam. Seleksi alam dalam evolusi memiliki arti bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya secara terus-menerus. Perubahan yang dihasilkan oleh seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Kemiripan
Kemiripan antara organisme yang satu dengan yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Contoh peristiwa seleksi alam pada ngengat Biston betularia di Inggris. Awalnya, Biston betularia berwarna putih sebelum revolusi industri yang berpopulasi lebih banyak, karena dapat berkamuflase pada pohon-pohon berwarna cerah. Namun, karena menyebarnya polusi udara setelah revolusi industri di Inggris, banyak ngengat putih yang mati, dan pohon yang digunakan untuk berkamuflase berubah warna menjadi hitam, menyebabkan predator dapat memakan ngengat ini. Pada waktu yang sama, ngengat berwarna hitam bertambah banyak karena kemampuan mereka untuk bersembunyi di bawah pohon yang gelap. Pada teori Darwin, ia mengatakan jerapah ada yang berleher pendek dan panjang. Namun, karena adanya seleksi untuk berebut makanan, menyebabkan jerapah berleher pendek kalah dan mati. Akhirnya, hanya jerapah berleher panjang yang dapat hidup sampai sekarang. Berikut adalah contoh perbedaan antara teori Lamarck dan Darwin. Terdapat dua macam evolusi. Pertama, evolusi progresif yang memiliki arti evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Contohnya, burung finch yang diteliti oleh Darwin perlahan-lahan memperkecil paruhnya untuk mendapatkan aneka jenis tumbuh-tumbuhan berbiji. Yang kedua adalah evolusi regresif, artinya evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya menuju kepunahan. Contohnya adalah evolusi dinosaurus. Dinosaurus saat ini tidak dapat kita temukan lagi di bumi, tetapi hewan tersebut diyakini pernah ada berdasarkan temuan fosilnya. Selanjutnya adalah sejarah tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang pertama kali muncul sekitar 440 juta tahun lalu di zaman Silur, yaitu zaman peralihan kehidupan dari air ke darat. Pada fase awal perkembangan dunia tumbuhan, menunjukkan bahwa asal-usul tumbuhan adalah dari alga hijau di perairan. Dalam kehidupannya terdapat 4 periode evolusi tumbuhan. Yang pertama, periode 1. Evolusi ini dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum, sekitar 475 tahun lalu. Adaptasi tersebut memungkinkan tumbuhan yang dikenal sebagai Bryophyta termasuk lumut. Sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan vaskuler, namun beberapa Bryophyta memiliki pembuluh pengangkut air. Lanjut ke periode 2. Periode 2 diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun lalu, di mana tumbuhan vaskuler pertama kali tidak memiliki biji dan keadaan ini masih ditemukan pada tumbuhan paku-pakuan.
Periode ketiga dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Tumbuhan vaskular biji pertama kali muncul sekitar 360 juta tahun lalu, dekat dengan masa Devon. Tumbuhan berbiji awal, bijinya tidak terbungkus dalam ruang khusus seperti pada berbagai jenis Gymnospermae, termasuk konifer seperti pinus dan tumbuhan konus. Tumbuhan ini hidup bersama tumbuhan lainnya mendominasi bintang malam selama lebih dari 200 juta tahun. Yang terakhir adalah periode keempat. Periode keempat ditandai dengan munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun lalu. Bunga merupakan struktur reproduksi kompleks yang mengandung biji di dalam ruang yang terlindungi atau ovarium. Mayoritas tumbuhan modern saat ini menghasilkan bunga atau Aenospermae. Terjadinya evolusi tumbuhan yaitu ditemukannya dari penemuan fosil dan percabangan pohon filogenik dunia tumbuhan. Salah satunya yaitu fosil yang sudah berusia 23 juta tahun lalu. Dari fosil tersebut dapat diungkapkan bahwa spesies tumbuhan di bumi dapat tumbuh dengan kadar karbon dioksida yang tinggi dan mungkin akan kita alami beberapa tahun yang akan datang. Fosil daun yang diamati tersebut hidup pada masa awal periode Miocene. Miocene awal terjadi sekitar 23,3 hingga 5,33 juta tahun yang lalu. Lapisan batuan yang membedakan awal dan akhir kala ini dapat teridentifikasi, tetapi waktu tepat awal dan akhirnya tidak dapat terlalu dipastikan. Sejumlah besar fosil telah ditemukan dan diidentifikasi. Fosil-fosil ini berperan sebagai catatan kronologis evolusi. Catatan fosil memberikan contoh-contoh spesies transisi yang menghubungkan bentuk kehidupan yang lalu dengan bentuk kehidupan yang sekarang. Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab-penyebab evolusi. Ini adalah beberapa contoh fosil yang telah ditemukan pada kehidupan di masa lalu. Cukup sekian materi evolusi tumbuhan dan hewan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
mendengarkan dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.